Bayangkan sebuah tindak pidana yang begitu rapi, sampai 2 dekade berlalu pun dalangnya masih berjalan bebas di luar sana. Ini bukan sekedar hilangnya nyawa seorang aktivis. Ini adalah pesan gelap bahwa kebenaran bisa aja diserang tapi nggak pernah bisa dihilangkan. Kalau menurut teman-teman kasus Munir sudah selesai hanya karena ada satu orang yang divonis, teman-teman bakalan kaget dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Kalau teman-teman siap mendengar kisah ini, maka saatnya membuka kembali satu lembaran yang banyak orang ingin tutupi selamanya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Sebagai dokter forensik, saya selalu percaya kalau tubuh manusia nggak bisa bohong. Bahkan, kalau seseorang dihilangkan nyawanya dengan cara yang paling hening, paling rapi sekalipun, tubuhnya sudah pasti akan meninggalkan jejak. Kasus penghilangan nyawa Munir adalah salah satu contoh yang paling mengerikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana zat berbahaya bekerja sebagai senjata penghilang nyawa yang nyaris sempurna. Ingat, nyaris bukan sempurna. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu secara singkat siapakah Munir Said Thalib. Munir Said Thalib adalah aktivis HAM yang dikenal sangat kritis dan benar-benar berani. Rekam jejak beliau semasa hidup sebagai seorang aktivis itu nggak main-main. Beliau nggak takut sama sekali mengkritisi hal-hal yang dirasa tidak adil. Sahabat Munir yang bernama Pungki Indrati pernah berkata Munir itu banyak banget mendapat ancaman. Sampai ini ada satu orang yang terang-terangan mengancam Munir seperti ini. Kalau kamu terus-terusan begini, kamu akan saya jadikan daging olahan. Sahabat Munir bilang, Munir itu sebenarnya nggak selalu berseberangan dengan pihak yang beliau kritisi. Dia sangat terbuka kok untuk diskusi apapun itu. Istri Munir yang bernama Bu Suciwati pernah berkata seperti ini, Munir itu tidak membenci pihak tertentu, tapi sistem yang tidak adil dan menekan orang yang dianggap lemah itulah yang dia serang. Seiring berjalannya kehidupan Munir sebagai seorang aktivis, semakin tipislah jarak antara dirinya dan musuh-musuh yang gak ingin disebut namanya. Dan di dunia kejahatan terencana, motif adalah kunci. Dan Munir punya terlalu banyak musuh yang ingin nyawa beliau segera dihilangkan. Karena nih, dari sudut pandang psikologi kriminal, target seperti ini berbahaya bagi pelaku. Karena beliau nggak bisa dibeli, nggak bisa ditakut-takuti, nggak bisa dihentikan kecuali dihilangkan nyawanya. Beberapa pihak merasa kalau Munir itu adalah penghalang. Mereka melihat Munir bukan sebagai pembela HAM, melainkan ancaman bagi stabilitas mereka. Dan dari penilaian itulah seseorang yang nggak disebutkan di dokumen tapi jelas punya pengaruh yang sangat besar mulai berpikir kalau satu-satunya cara menghentikan Munir adalah dengan menghilangkan nyawanya. Salah seorang yang katanya merasa sangat terganggu dengan perjuangan Munir adalah seorang pilot maskapai penerbangan berinisial PB. PB melihat Munir selalu menjadi penggerak dan pelopor pembangun demokrasi dengan semua kritik sosialnya sebagai seorang pengganggu. PB menganggap Munir sebagai pengganggu atau halangan bagi terlaksananya sejumlah program yang bisa menguntungkan banyak pihak. Di antaranya udah pasti PB. Dan rencana PB menghilangkan nyawanya Munir itu nggak dibuat dalam semalam teman-teman. Nggak dengan amarah yang mendadak. Tapi ini adalah rencana yang sangat-sangat matang dan profesional. PB tahu persis apa yang akan dia lakukan. PB diam-diam mulai memonitor semua gerak-geriknya Munir. Dia ikuti nih aktivitasnya Munir dari jauh. Dia catat kapan Munir pergi, kapan pulang, siapa aja orang yang dia temui. Semuanya dilakukan pelan-pelan, senyap seperti bayangan yang menempel di belakang targetnya tanpa pernah kelihatan. Kemudian sampailah kabar kalau Munir akan berangkat ke Belanda pada tanggal 6 September 2004 untuk melanjutkan studi. Dan bagi seseorang yang memang merencanakan tindak pidana penghilangan nyawa, ini adalah kesempatan emas.
PB menelpon istrinya Munir dan bertanya kapan Munir akan berangkat. Istri Munir menjawab, beliau akan berangkat hari Senin tanggal 6. Begitu mengetahui tanggal keberangkatan Munir, PB langsung bergerak cepat. Dia cari cara bagaimana agar bisa satu pesawat dengan Munir. Padahal nih, jadwal tugasnya sebenarnya adalah penerbangan ke Peking tanggal 5 hingga 9 September. PB minta perubahan tugas menjadi ekstra kru untuk penerbangan menuju Singapura. Dan permintaan itu pun dikabulkan. Dan dibuat hari itu juga notanya. Senin 6 September 2004, Munir datang seperti penumpang biasa dengan harapan mau melanjutkan studinya di Belanda. Yang beliau nggak tahu adalah seseorang sedang mengincarnya hanya beberapa langkah aja dari belakang. Di koridor menuju pesawat, PB melihat Munir. Dia kemudian mendekat, dia sapa dengan akrab seakan-akan mereka berteman dekat. Munir kemudian menunjukkan nomor kursinya, kelas ekonomi barisan penumpang biasa. Dan saat itulah PB melakukan gerakan dan kelihatan itu mulia, kelihatan itu sangat-sangat baik, tapi sesungguhnya ada rencana mengerikan di baliknya. PB pun menawarkan kursi di bisnis kelas untuk Munir. Munir yang gak curiga sedikit pun menerima tawarannya PB. Perpindahan kursi sederhana itu sebenarnya adalah bagian dari strategi besarnya PB. Tempat duduk di kelas bisnis hanya berisi 18 kursi. Singkat cerita, akhirnya Munir pun duduk di kursi bisnis kelas. Pramugari kemudian menyiapkan welcome drink untuk para penumpang. Ketika welcome drink disiapkan, PB masukkan sesuatu ke minuman yang akan diberikan ke Munir, yaitu arsenik. Kemudian setelah minuman tersebut diberikan ke Munir dan diminum oleh beliau, gak lama pesawat berangkat dari Jakarta ke Singapura. Penerbangan berlangsung kurang lebih 2 jam, di mana transit di Singapura kemudian akan lanjut ke Amsterdam. 15 menit setelah terbang dari Singapura, Munir pun merasakan mulas yang luar biasa. Kemudian beliau muntah-muntah dengan begitu hebatnya. 3 jam kemudian setelah lepas landas, kondisi Munir semakin buruk. Pilot pesawat mendapatkan laporan kalau Munir sudah ditangani oleh seorang dokter yang ada di pesawat tersebut. Munir sudah diberi obat untuk sakit mah, obat diare dan anti mual. Bahkan anti mual diberikan secara suntikan. Tapi keadaannya Munir tidak kunjung membaik. 2 jam sebelum mendarat pun Munir meninggal dunia. Jasad Munir kemudian diotopsi di Belanda. Hasil otopsi menunjukkan ada tanda-tanda dehidrasi berat, iritasi parah pada saluran cerna, pecahnya pembuluh kecil atau PTQ pada mukosa, gangguan elektrolit secara sistemik, dan juga tanda-tanda kegagalan jantung. Dan teman-teman, ditemukanlah arsenik dalam jumlah yang sangat meningkat di urin dan lambungnya Munir. Arsenik adalah logam berat yang mengancam nyawa kalau tertelan dalam jumlah besar. Arsenik bisa masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, dihirup atau sengaja diberikan dalam bentuk larutan yang gak berbau dan gak berwarna. Arsenik bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan energi, sehingga sel-sel tubuh gak bisa bermetabolisme. Kalau arsenik masuk ke dalam saluran cerna, arsenik akan mengakibatkan iritasi berat pada lambung dan juga usus. Inilah yang memicu muntah-muntah hebat, diare dan nyeri perut yang dialami oleh Munir. Penyerapan arsenik ke dalam cairan tubuh menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh dan berujung pada kebocoran cairan, dehidrasi berat hingga syok. Arsenik mengganggu fungsi jantung dengan mempengaruhi saluran ion, sehingga dapat menyebabkan gangguan irama jantung fatal sampai henti jantung. Zat ini juga menyerang sistem saraf dengan menghambat transmisi sinyal, menimbulkan kelemahan yang sangat ekstrim, kebingungan hingga penurunan kesadaran. Arsenik dosis tinggi menyebabkan gagalan multi organ karena sel-sel tubuh kehilangan kemampuan dasar untuk menghasilkan energi. Arsenik disaring dan dikeluarkan melalui ginjal, sehingga pada paparan besar dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan gagal ginjal akut akibat kerusakan jaringan filtrasi atau penyerap pada ginjal. Hilangnya nyawa akibat arsenik biasanya terjadi dalam hitungan jam hingga beberapa belas jam karena kombinasi tadi, syok, gangguan elektrolit parah, dan juga kegagalan organ yang vital. Dan teman-teman, inilah yang terjadi pada Munir.
Udah jelas kalau Munir sudah dihilangkan nyawanya secara sengaja. Hasil investigasi menunjukkan Munir sempat menikmati minuman sebelum penerbangan, diduga diberikan oleh seorang yang dia percaya. Dan saat itu PB ada di dekat Munir. Dari sudut pandang forensik kriminal, zat berbahaya tersebut diberikan dengan pengaturan waktu yang sedemikian rupa sudah diatur, supaya nanti gejalanya gangguan pada tubuh Munir akan muncul ketika beliau ada di udara. Dari sudut pandang forensik kriminal, zat berbahaya tersebut diberikan dengan pengaturan waktu yang sedemikian rupa, supaya gejalanya muncul ketika Munir ada di udara, yang mana penanganannya tidak akan sebaik ketika beliau ada di darat. Pemilihan arsenik menunjukkan kalau pelaku memahami tentang toksikologi atau ilmu tentang zat berbahaya. Penggunaan minuman hangat membuat racun larut tanpa jejak, dan gejala yang muncul di udara udah pasti sulit tangani secara medis. Dan semuanya memang sudah disusun dengan sangat-sangat rapi dan profesional. Pihak berwenang melakukan investigasi dan mencurigai PB ketika menemukan fakta bahwa dia mengubah jadwal terbangnya secara mendadak supaya bisa satu pesawat dengan Munir pada tanggal 6 September 2004. Penyidik juga menemukan kalau PB menelpon rumah Munir 2 hari sebelum keberangkatan untuk memastikan jadwal penerbangannya Munir. PB meminta 2 surat penugasan palsu tambahan tanggal 4 dan 15 September 2004 dibuat agar seakan-akan perjalanan dinas itu legal. Hasil investigasi membuka fakta kalau memang sudah ada rencana penghilangan nyawa terhadap Munir sebelum hari kejadian, sehingga posisi PB semakin menguat sebagai seorang tersangka. Berdasarkan rangkaian bukti dan juga dokumen palsu yang PB gunakan, yang berwenang kemudian menetapkan PB sebagai tersangka pemalsuan surat dan juga penghilangan nyawa berencana. Setelah status tersangka dikeluarkan, PB ditangkap dan ditahan. Kemudian menjalani rangkaian pemeriksaan intensif hingga berkasnya dinyatakan lengkap. PB akhirnya dibawa ke pengadilan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun tahanan. Tapi ternyata kasusnya enggak sesimpel itu. Banyak yang kemudian menyebutkan ada banyak sekali kejanggalan di investigasi kasus hilangnya nyawa Munir. Dan PB bukanlah pelaku utamanya. PB memang sempat ditahan, tapi banyak yang curiga kalau kasus ini masih jauh dari kata selesai. Banyak banget kejanggalan yang ditemukan selama investigasi kasus ini. Yang pertama, laporan yang seharusnya menjadi kunci pembuka rahasia justru dinyatakan hilang dan gak pernah diumumkan secara resmi. Ada beberapa nama orang yang diduga terlibat disebutkan dalam laporan itu untuk tujuan investigasi lebih lanjut. Tapi tiba-tiba aja proses ini berhenti begitu aja tanpa kelanjutan hukum yang jelas. Selain itu, ada juga berita tentang sejumlah orang yang terhubung dalam kasus ini yang nyawanya hilang secara nggak wajar. Dan banyak yang percaya kalau ini bukanlah kebetulan. Sempat muncul barang bukti yang menyebutkan kalau PB bukan pelaku utama tapi hanya eksekutor. PB diberi sejumlah besar uang kalau dia bisa menghilangkan nyawanya Munir. Semua bukti ini ada katanya pada rekaman percakapan antara PB dan seseorang diduga kuat sebagai dalang utama penghilangan nyawanya Munir. Ada perintah pemberian sejumlah uang untuk PB dari orang tersebut. Dan kabarnya orang itu memang punya dendam yang luar biasa, dendam pribadi pada Munir. Tapi semua bukti ini dinilai nggak relevan. Motif adanya dendam nggak terbukti. Kesaksian dari banyak pihak dianggap nggak cukup kuat. Dan sekarang 20 tahun lebih setelah Munir berpulang, banyak yang menganggap kasus ini masih jauh dari kata selesai. Bahkan nih, banyak juga pengamat yang berkata kasus ini adalah salah satu operasi penghilangan nyawa yang paling profesional. Teman-teman, kebenaran mungkin bisa ditunda oleh manipulasi, tapi kebenaran tidak bisa dihentikan selamanya. Selama masih ada orang yang berani bersuara, kejahatan terencana nggak akan pernah berhasil bersembunyi di balik bayang-bayang apapun. Setiap upaya menutupi fakta hanya akan membuat realitas semakin keras mencari cara untuk muncul ke permukaan. Keadilan mungkin bisa diperlambat, tapi sejarah akan selalu berpihak pada mereka yang memperjuangkan kebenaran. Dalam kasus sekelam apapun, selama ada yang terus menuntut transparansi dan kejelasan,
kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Munir memang sudah tiada, tapi nilai yang beliau perjuangkan membuktikan bahwa suara seorang manusia bisa mengguncang keheningan yang berusaha menelan kebenaran.